Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal auliya was syuhada was sholihin wal ulama ilmu sanifin malaikatil muqarrabin wa khususan sahib hadzal kitab Syekh Muhammad Al-Ghazali dan semua guru-guru kita usulihim wa furu'ihim wa li salsilatihim sa'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Li annal jannata wa hiya nasibul jawfi awil farji. Kita sampai di halaman 15 baris ke-7 ya. Baris ke-7, li annal jannata wa hiya nasibul jawfi wal farji. Sudah dijelaskan bahwa panca indera kita, indera-indera kita adalah khodimul akli, adalah pembantunya akal. Dan akal itu adalah lampu dan lilin yang dengan sinarnya orang-orang akan melihat hadratil ilahiyah, akan melihat alam ketuhanan atau alam ilahiyah. Li'annal jannata, sesungguhnya al-jannah di sini dimaknani kebun-kebun ya. Ini bukan jannata dalam makna surga di akhirat, bukan. Li'annal jannata, karena sesungguhnya kebun-kebun dunia, jadi tanam-tanaman. Karena kita butuh makan, maka di dunia ada jannah, ada makan-makanan. Wahya jannah itu nasibul jaufi, adalah bagiannya perut, awil farji dan kemaluan. Jadi kebun-kebun dunia, kebun-kebun tanam-tanaman di dunia itu jatai perut dan kemaluan. Muftaqaratun ya, yang hina atau yang levelnya lebih rendah gitu. Fi jambi tilkal jannati, di sisi tilkal jannah, di sisi surga yang itu, yaitu surga hadratil ilahiyah. Jadi enake donya kuwi jannah surga donya maksudnya ya. Surga dunia itu lebih hina dibanding surga ning akhirat atau hadratul ilahiyah. Sumal aklu, dan selanjutnya al aklu tawi akal, bermula akal itu khodimul qalbi, adalah pembantunya hati. Jadi tadi tubuh itu pembantunya akal, akal pembantunya hati. Wal qalbu, dan hati itu makhlukun, diciptakan linadhuri jamalil hadratil ilahiyah, untuk menyaksikan keindahan alam ketuhanan, menyaksikan keindahan hadratul ilahiyah. Faman, barang siapa ijtihada, sungguh-sungguh, fi hadhihi sunnati, di dalam ciptaan-ciptaan ini. Kalau orang sungguh-sungguh ketika melihat alam semesta, lalu mendatangkan kesadaran tentang hadratul ilahiyah, fahuwa, maka orang itu abdun, adalah seorang hamba, hakun, yang benar-benar hamba. Fi ghilmanil hadrati, sebagai penghuni ya, ghilman itu anak-anak ya, maksudnya itu pelayan-pelayan atau penghuni-penghuni al-hadrah, penghuni-penghuni hadratul ilahiyah. Kama qala subhanahu wa ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma, dan tidaklah, khalaqtu, aku menciptakan, al jinna, akan jin, wal insa, dan manusia, illa liya'buduni, kecuali untuk beribadah kepadaku. Lah beribadah mau carane ijtihada fi hadhihi sunnah,
Jadi ngibadah niku hakikate ketika engkau melihat alam semesta, engkau mengingat Allah ya, itu hakikate ibadah. Jadi bukan hanya ibadah formal sampean sholat, sujud, rukuk, enggak. Ketika kita ijtihad melihat alam semesta, fi hadisunah melihat ciptaan-ciptaan ini kok terus eling Allah, eling hadratul ilahiyah, itu ibadah yang sejati. Maknahu artinya anna sesungguhnya menciptakan anna sesungguhnya kami kholakna menciptakan kami al-qalba akan hati, wa a'toina dan memberi kami hu akan hati al-mulka memberi kerajaan. Jadi hati itu diberi kerajaan, ning donya iku diwenehi alam mulk, alam kerajaan. Tapi enggak cukup diwenehi kerajaan, diwenehi wal askaro dan diberi laskar atau tentara. Waja'alna dan menjadikan kami Allah an-nafsa akan diri, markabahu sebagai kendaraannya kolbu, hatta yusafiro hingga dia berjalan, alaihi di atas markab tadi, min alamit turabi dari alam debu, maksudnya alam tanah ini, ila a'la illiyina kepada alam yang setinggi-tingginya. Ya, di alam turab itu ya alam bumi iki. Dengan menunggang nafas bersama dikawal oleh para tentara, maka hati itu nanti berjalan yusafiru alaihi min alamit turab ila a'la illiyin, berjalan dari alam dunia materi ini ila a'la illiyin kepada alam yang setinggi-tingginya. Fa'idha arodan dan ketika berkehendak ayyu'ad dia untuk menunaikan haqqo hadhihin nikmati, akan sebenar-benarnya nikmat ini, jalasa duduk mislas sultani laksana seorang raja, fi sodri mamlakatihi di dalam panggung depan kerajaannya. Sodri mamlakati itu sampe nek ana raja kan ana nggon duduke lho, apa kuwi? Apa? Dampar kedaton. Ngerti tidak? Wong Solo mosok ora ngerti dampar kedaton. Waja'ala dan menjadikan al-hadratal ilahiyah akan hadratul ilahiyah kiblat tahu sebagai kiblatnya. Wa maqsidahu dan sebagai maksudnya, sebagai tujuannya. Wa ja'ala dan menjadikan al-akhirata akan akhirat, wa tonahu sebagai tanah airnya, sebagai tempat kembalinya, wa qararahu dan tempat menetapnya. Jadi nek kita iku nikmat-nikmat yang diberikan Allah, fa idza arada ayu addiya haqqo hadhihi nikmah, sampean menggunakan nikmat-nikmat itu seperti laksana sampean iki seorang raja, kolbu iku kaya raja sampean. Sampean kolbumu ana raja, lalu ada nafsu, ada tentara, ada jasad, ada macam-macam dan seluruh kerajaanmu. Lalu kamu menghadap kiblatnya itu mana ini? Kiblatnya adalah hadratul ilahiyah. Kiblatahu wa maksidahu. Jadi kamu menghadap, qalbumu harus senantiasa menghadap, menjadikan hadratul ilahiyah sebagai kiblatnya. Wa nafsa dan nafsunya markabahu sebagai tunggangannya, sebagai kendaraannya. Wa dunia dan dunia manzilahu sebagai tempat tinggalnya. Wal yadaini dan kedua tangan, wal qadaimi dan kedua kaki, khuddamahu sebagai pelayannya. Tapi sambil menghadap hadratul ilahiyah dirimu, sambil menghadap ke sana, kamu sambil punya tunggangan kereta kencana namanya nafsu. Lalu sampean duwe tangan, duwe sikil sebagai ning kerajaan ya, sebagai tentara-tentaranya. Wal akla dan akal itu wazirohu adalah perdana menterinya. Wasyahwata dan syahwat. Jadi ja'ala syahwata tadi ya, dan menjadikan syahwat amilahu sebagai penggeraknya. Jadi syahwat itu kayak
kalau dalam bahasa psikologi itu motivasi, keinginan. Wal ghadab dan menjadikan ghadab emosi syikhnatahu sebagai polisinya ya, sebagai tentaranya atau polisinya, penjaga keamanan. Wal hawasa dan menjadikan panca indera khawasisahu menjadi khawasisnya, menjadi sesuatu untuk mencerap itu khawasis ya. Jadi menjadikan panca indera sebagai alat untuk menggapai sesuatu khawasis. Wa kullu wahidin dan semua orang muwakkalun yang diwakili biya alamin dengan suatu alam minal awalimi daripada alam-alam yajma'u mengumpulkan lahu bagi kullu wahid ahwalal awalim akan keadaan-keadaan alam. Jadi setiap orang itu ya mengumpulkan semua alam-alam ini sebagai cara untuk memahami hadratul ilahiyah tadi. Ya sumuk ya, itu arep udan ya. Wa quwwatul khayali dan kekuatan imajinasi. Fi muqaddamid dimaghi yang ada di lagi Imam Al-Ghazali kok ngerti ya. Muqaddamid dimaghi itu otak depan. Dimag itu otak depan. Kalau bahasa sekarang itu lobus frontalis, otak depan. Wa quwwatul khayali dan kekuatan imajinasi yang ada fi muqaddamid dimaghi yang ada di otak depan. Kan naqib itu seperti koordinator. Yujma'u yang dikumpulkan indahu di sisi koordinator tadi akhbarul jawasisi akan info-info ya, informasi-informasi dari mata-mata panca indera tadi. Jadi imajinasinya sampean yang ada di otak depan itu mengkoordinasi informasi-informasi yang didapatkan dari panca indera. Masuk ke sini imajinasi. Dan imajinasi terus macam-macam ya. Misalnya kayak tadi ya waktu pengobatan massal kayak tadi itu. Ada orang dibacain la ilaha illallah, rumangsane ndekne kaya ndelok apa. Dibacain la ilaha subhanallah, dia seperti rasa tubuhnya demikian. Itu asalnya dari mana? Dari quwwatul khayali ini. Jadi imajinasi yang terkumpul di benaknya itu ya imajinasi semacam itu. Maka nanti dalam proses terapi lanjutan, jadi kalau adik-adik menemukan kasus-kasus semacam itu ya harus diperbaiki imajinasinya ya. Dimasukkan imajinasi makna-makna baru nah, gitu. Tapi kadang-kadang orang di makna baru malah dibeden-bedeni. Oh, aku sampean mau nganu itu ada guru guru sejati datang. Kan tadi ada kan dibacain la ilaha illallah itu dia merasa ada orang berbaju putih datang gitu loh. Nah, itu nek sampean terus nganggo ilmu klenik, wah iku guru sejati yang datang. Guru sejati terus dimaknani wong. Engko dekne goleki engko gurune ngomong engko dekne dikubur nang kono, engko ziarah rono. Wah, akhirnya macam-macam malah menambah imajinasi yang enggak menentu itu. Nanti jadi malah problematik. Wa quwwatul hifzi dan kekuatan memori. Lagi ono ngerti wae Imam Al-Ghazali. Fi wasatid dimaghi di tengah otak. Jadi adik ya. Kalau tengah otak itu sistem limbik namanya. Sistem limbik itu di situ ada namanya hipokampus. Hipokampus itu memori jangka panjang itu tersimpan di hipokampus. Sampean eling enggak waktu masuk kampus pertama kali sampean eling? Biasanya kalau pertama kali kan eling ya, wah dhisik aku mlebu kampus ketemu sapa koncoku sapa ae karena emosional.
Karena ada muatan emosinya, biasanya ingatannya tidak tersimpan di otak luar tapi otak tengah. Fi wasatid dimaghi. Lah iku ngono kuwi ra iso lali. Lah nek ingatane barang apik alhamdulillah, lah nek ingatane elek ora iso lali barang elek. Maka saya selalu bilang orang-orang yang traumatik dan fobia, ya trauma, fobia, depresi itu hampir pasti orang-orang yang ingatannya kuat. Orang-orang yang cerdas kayak gitu itu. Nek sing ora cerdas itu malah ora tau depresi. Lah delalah isine iku barang yang membuat dia stres. Coba kalau dia pinter lalu isinya apa? Imajinasi yang indah, kan dia akan sangat bahagia kan. Delalah isine ngono. Mulane sampean ben nek duwe anak pinter, duwe anak cerdas ya, dari kecil itu kelihatan egonya. Hati-hati, Dik. Jangan sampai nanti dia traumatik karena engko wiling terus engko bocah. Nah, untungnya anaknya kaya sampean ya ta. Ora patek cerdas. Jadi ora patek ilingan. Jadi makanya sampean kalau lihat orang depresi itu kadang-kadang kalau diajak bicara dia agak enggak nerima karena dia merasa saya tahu itu. Jadi wong-wong sing stres, gampang depresi, gampang trauma itu wong pinter asline lho. Seharusnya. Delalah kok klebone sing elek. Lah kuwi lho. Dadi omahe gedhe, apik asline, omahnya kokoh, tapi delalah sing mlebu kok tikus ngene. Udune sing mlebu kan barang apik. Misla sahibil kharitati seperti pemilik peta. Oh, jadi kayak peta. Ya jema'u yang mengumpulkan ar-riqa'a akan catatan-catatan min yadin naqibi daripada tadi koordinator tadi, naqibi yang depan tadi loh, Dek. Yang kekuatan imajinasi tadi loh. Jadi dari imajinasi lalu diinget-inget neng kotak tengah. Loh, Al-Ghazali ono lho otak tengah. Sampeyan pernah krungu lak keajaiban otak tengah itu? Lah iki Al-Ghazali wis ono istilah otak tengah ya. Dhisik ono apa ono sinau ngono ya. Hebat Al-Ghazali, ono muqaddamid dimag, ono wasatid dimag. Jadi sebenarnya ilmuwan-ilmuwan Islam kita itu sudah ada ilmu otak, jadi neuroscience itu sudah ada sejak dulu. Ora ilmu saiki tok teh. Kita aja yang ketinggalan. Ora tahu maca kitab ngene. Sing mbok waca kitab raja ae ngono. Golek kitab-kitab. Malah mboten kok, Pak. Mboten nate maca malah. Wayahfadu dan menyimpan ya wayahfadu akan rokok tadi akan cetakan-cetakan illa ayyarido hingga mengirim akan rokok tadi alal akli ke akal. Lalu jadi tadi ada imajinasi lalu imajinasi tadi di mana? Otak depan ya, muqaddamid dimag. Lalu dia diatur di dalam wasatid dimag. Diatur di dalam apa? Otak tengah. Lalu di otak tengah ini lalu dikumpulkan, diproses lalu dikirim ke akal. Lah akal ini mungkin neokorteks, mungkin ya. Jadi akal itu neokorteks. Neokorteks itu jadi kemampuan spiritual di neuroscience itu banyak dipengaruhi banyak diolah oleh neokorteks. Neokorteks itu gini, Dek. Sampean pernah lihat otak enggak? Kan ada otak yang dia kayak ada kayak sungai-sungainya ya. Lah itu otak itu diseliputi lagi gitu, kayak ada lapisan namanya neokorteks. Yang di mamalia lain nggak ada, di sapi nggak ada, di hewan-hewan nggak ada. Yang punya neokorteks hanya manusia. Nah, itulah mungkin yang menjadi lokus bagi akal, neuroscience. Ya begitu ya, al-aqla. Faida balagot ketika sampai hadhil akhbaru akan kabar-kabar informasi ini ilal waziri kepada wazir. Wazir tadi apa tadi? Akal ya. Wazir itu akal ya. Akal ya tadi. Yaro maka melihat ahwalal mamlakati akan keadaan-keadaan kerajaan. Alamu ketaudoha sesuai tuntutannya. Jadi maksudnya gini. Jadi tadi kan yang akal ya, akal itu ibarat wazir ya toh, Perdana Menteri. Lalu Perdana Menteri menggunakan informasi itu untuk melihat ahwalal mamlakah.
melihat situasi kerajaannya. Oh, dia menggunakan informasi itu sesuai dengan tuntutannya. Oh, nek kae butuh iki diwenehi iki, kae butuh ini diwenehi ini, sana nggak boleh ini ditarik, itu ala muqtadhuha. Sesuai tuntutannya. Fa idza ra'aita, ketika engkau melihat wahidan akan seseorang minhum dari mereka itu, qad aso kok tidak patuh alaika kepadamu, maksudnya minhum dari mau loh, tentara-tentaramu itu ora patuh ya. Kowe duwe tentara, duwe patih, duwe perdana menteri ora patuh mbek rajane. Wa idza ra'aita, ketika engkau melihat wahidan akan seseorang minhum di antara wahidan akan salah satu minhum dari tentara-tentara tadi itu, al-madhkur, qad aso, maka tidak patuh alaika kepadamu, mislas syahwati, seperti syahwat, keinginan, wal ghadabi, dan emosi. Iku ora patuh mbek sampean iku. Qad aso alaika mislas syahwati wal ghadabi. Fa alaika, maka kamu wajib bil mujahadati, untuk tenanan, mujahadah sampean. Wala taksid, tetapi lah sampean harus mujahadah. Membuat mereka itu patuh, tetapi ini wala taksid, tapi kamu jangan ingin qatlahuma, membunuh dua-duanya. Aja mbok wah ini syahwat dihilangi wae. Ghadab, emosi dihilangi wae, kaya sampean niku ngilangi emosi iso nganggo obat. Suntik penang langsung turu sedina-sedina niku. Iku jenenge mateni. Lah kalau dalam tasawuf enggak boleh. Mulane saya selalu bilang jangan pernah memusuhi keinginanmu. Jangan memusuhi emosimu. Diajak musyawarah. Jangan dimusuhi, jangan kamu ingin hilang. Overthinking, aku enggak mau berpikir lagi. Loh kamu kalau mbok lawan ngono ndekne nglawan lho. Ya seperti sebuah kerajaan adik-adik. Ono demo misalnya, contoh ya, ini kan akhir-akhir ini ada demo. Lalu kerajaan, pemerintah itu melawan dengan wis pokoknya dilawan. Akhirnya apa, Dek? Kalau dilawan, pemberontakan, bisa terjadi pemberontakan. Engko akhirnya awakmu iku berontak ambek sampean. Nah itu nanti efeknya bisa yang saya ceritakan. Dijak zikir malah joget. Dijak zikir ada pasien kayak gitu itu. Nah itu berarti tubuhnya memberontak. Jadi ketika tadi anak buahmu, ya itu ada akal, ya ada syahwat, ada ghadab, itu kok ora patuh mbek sampean. Sampean bil mujahadah. Jadi mujahadah itu adalah perenungan diri, muhasabah. Bukan melawan, tapi mujahadah. Wala taksid, jangan engkau berkehendak qatlahuma, untuk membunuh keduanya. Li'annal mamlakata, karena sesungguhnya kerajaan, latas takiru, tidak bisa stabil, tidak bisa berlangsung kerajaan itu, illa bihima, kecuali dengan dua itu. Kecuali dengan ghadab dan syahwat. Jadi sampean jangan seperti itu, jangan dilawan. Dilawan, dijak ngomong, dijak musyawarah. Fa'idha fa'alta, jika engkau melakukan itu, maksudnya ketika ada yang tidak patuh lalu sampean mujahadah, ya mujahadah engkau toto lahire ya sampean zikir, ya toh maca sholawat, itu mujahadahnya, ritualnya ya. Iso zikir, iso maca sholawat, itu namanya mujahadah. Jangan gak perang, jangan kital, ini kan wala taksid qatlahuma, jangan engkau bermaksud kotal. Kotal itu memerangi, itu jangan kamu perangi. Malah mbok seneni keinginanmu, emosimu mbok seneni. Padahal sebuah kerajaan tidak mungkin stabil tanpa keduanya. Fa idza fa'alta, jika engkau melakukan dzalik, akan itu semua, artinya melakukan mujahadah tadi, kunta, maka jadilah engkau sa'idan, bahagia. Sa'idan, bahagia. Wa adaita, dan engkau menunaikan haqqon nikmati, akan hak-hak kenikmatan Allah. Jadi yo nikmati Allah iki yo dienggo ngono iku, aja malah mbok seneni. Wong iku syahwat iku nikmat. Sampeyan gelem ora orang duwe syahwat? Bahaya orang duwe syahwat. Orang duwe ghadab, masyaallah. Sampeyan
Ada nggak namanya apa, Dek? Kalau orang nggak respon apa-apa itu loh. Jadi mute, bukan mute ya. Apa ya? Jadi diseneni menengae. Dipuji ngene terus ora ono perubahan blas. Afek datar. Afek kalau bahasa psikiatrinya afek ya. Jadi orang yang nggak punya respon apa-apa, seneni yo ngono, ora seneni yo ngono. Yes, pokoknya gak ono respon blas ya. Ora tau nangis, ora tau guyu. Nah, itu padahal itu adalah nikmatnya Allah ya. Jadi emosi itu ya nikmatnya Gusti Allah, syahwat juga nikmatnya Gusti Allah. Wa wajabat maka wajib laka bagimu al-khil'atu menghargai. Ya, penghargaan. Jadi kamu harus menghargai. Fi waktiha di dalam waktunya. Jadi kalau dia waktunya keinginan ya sampean hargai, ya know? Kalau waktune nesu ya sampean hargai. Wong iku memang tentaramu memang bekerja gitu. Jadi misalnya sampean jadi presiden. Lalu KPK-nya bekerja. Galak. Sampean aja mbok seneni ya, ndekne gek kerja kok. Sing penting sampean ndekne isih manut sampean, ngono lho. Aja mbok seneni malah. Wa illa dan jika tidak kunta maka jadilah engkau sakian menderita. Sampai nek orang mujahadah enggak mau menghargai nikmat-nikmatnya Allah berupa keinginan dan syahwat tadi ya sampean akan sakian menderita. Wa wajabat dan wajib alaika atasmu annakala wa wajabat itu maka engkau akan mendapatkan gitu. Alaika atasmu annakala akan siksa wal uqubata dan hukuman. Sampean rojo kok malah diwenehi nikmat-nikmat, diberi tentara-tentara kok kamu kok enggak menggunakannya dengan baik, enggak kamu hargai, ya kamu nanti tersiksa. Faslun, ini fasal. Tamamus sa'adati, sempurnanya kebahagiaan. Mabniun itu dibangun ala salasati asya'a atas 3 perkara. Jadi wong bahagia itu pondasine bangunannya itu 3. 1 kuwatil ghodobi, yaitu kekuatan emosi. Wa kuwatis syahwati dan kekuatan keinginan. Wa kuwatil ilmi dan kekuatan ilmu. Nah, ilmu itu nang akal itu. Fayuhtaju maka dibutuhkan. Ayakuna akan adanya amruha keadaannya tadi itu kuwatul ghadab wa kuwatus syahwat wa kuwatul ilmi itu mutawassiton itu di pertengahan. Jadi yang tengah-tengah ojo ngantek satu terlalu dominan kepada yang lain. Misalnya kalau di negara Indonesia itu ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Sampean paham enggak trias politika ngono ki? Tahu krungu tapi ya. Pernah dengar toh? Ya apalagi ini siapa yang suka demo? Masuk yang suka demo harus tahu trias politika. Ya Mas Dika ya. Aman ya. Ada yudikatif, ada eksekutif, ada legislatif. Lagi kalau ada yang dominan ya repot ini. Kalau eksekutifnya terlalu dominan akhirnya legislasinya dijajah oleh eksekutif. Yudikatifnya dijajah. Lah telu iki kudu mutawasiton, ya, kudu seimbang. Oh ini ngaji politik ya. Ya mari tekane kayak ini mari. Ya pas iki pas ya. Pas tekan. Li alla tazida agar tidak berlebihan. Tazida itu tidak bertambah maksudnya tidak berlebihan. Apa yang tidak berlebihan? Kuwatus syahwati, kekuatan keinginan. Fatukhrija maka akan mengeluarkan kuwatus syahwati ini akan seseorang ya ilal ruhosi kepada enak-enakan fayahlika maka engkau akan rusak. Maksudnya itu wong iku nek syahwate wong ku piye jeda kepengin tengok-tengok enak to ora usah ngopo-ngopo penak kan syahwate kan ngono ya kepengin mangan enak tapi kowe sing masak ae aku sing mangan ngono kan ya iku namanya ngono. Dadi wong iku nek syahwate kekencengan iku kepengin rusuh kepengin entuk rusuh itu keringanan. Jadi kepengine iku sing ringan-ringan tapi entuk. Kepengine iku modale sakmene nek perlu modale 1 batine 10 ngono iku karepe ngono rusuh iku. Lah ya rusak nek ngono fayahlika maka rusaklah seseorang itu.
Autazida atau berlebihannya kuwatul ghadabi kekuatan emosi. Wah, mau naik kekuatan syahwat berlebihan efeknya ngono ku mau. Akhirnya orang kepinginnya enak-enakan, kepinginnya rukshoh untuk rukshoh. Autazida atau berlebihannya kuwatul ghadabi kekuatan emosi. Fatukhrija maka akan mengeluarkan huwa akan seseorang ilal khumuki kepada kebodohan. Fayahlika maka engkau rusak. Wong ki nek emosinan bodoh, Mas. Tenan, wong nek emosinan niku emosi itu bisa takut, bisa marah, bisa. Orang kalau marah akalnya akan kalah nanti. Engko nek akale kalah. Mulane dalam misalnya ono perang, ini cerita ya entah benar atau tidak, tapi substansinya penting untuk kita pahami. Sampai ngerti Haryo Penangsang. Haryo Penangsang itu salah satu keturunannya Demak. Dia merasa dia adalah pewaris kerajaan. Lalu perang. Haryo Penangsang itu sektine pol, orang sakti. Duwe jaran dengene Gagak Rimang, kudanya itu. Kudanya namanya Gagak Rimang. Sebenarnya Joko Tingkir itu kan lawannya Joko Tingkir ya. Mas Karebet atau Sultan Hadiwijoyo. Lah aku hafal ngono kuwi, Dik. Itu dia sebenarnya coro adu arep iku urung tentu menang Joko Tingkir. Makanya Jaka Tingkir itu justru membuat marahnya Haryo Penangsang dengan cara menyuruh anaknya namanya Danang Sutawijoyo. Danang Sutawijoyo itu nanti yang pendiri Mataram sampai-sampean yang Solo saiki. Lah sehingga Haryo Penangsang ki emosi ngono lho. Mosok sing ngadepi aku cah cilik. Emosi. Karena emosi justru dia menjadi kacau itu Haryo Penangsang. Kesaktiannya malah akhirnya kalah lah. Jadi karena kemarahan dan rasa emosinya itu malah jadi kalah. Mane sampean niku nek wong kalau tenang, pikirannya tenang, jadi pinter. Orang kalau rileks ini itu dia jadi kreatif. Mulane kreativitas itu sering muncul kalau rileks pas buang air besar gitu. Nah, ya toh. Pas buang air besar, lah langsung sampean langsung dapat ide. Ya saya juga begitu sih. Karena sangat enak atau buang air besar itu kan enak banget tuh. Oh, iya toh, Mas. Wah, sana. Malah langsung rokokan barang entek suwi. Ora wis-wis. Saking enake. Jadi BAB plus rokok. Walah ya, nikmat. Koncone ora kumanan. Faida tawasatot dan ketika seimbang al-kuwatani kekuatan keduanya bi isyarotil kuwatil adli dengan petunjuk dari kekuatan keadilan, maksudnya adil, tengah-tengah, tidak berlebihan. Daka dalam maka akan menunjukkan, maka akan menuju ya, maka akan sampai ala thoriqil hidayah, atas jalan hidayah. Jadi sampai niku nek entuk petunjuk atau kepengin kreatif iku salate jangan terlalu ingin. Jangan terlalu emosi. Sampean malah ora entuk. Tapi aja hilang lho ya, iki tawasatot ya, harus seimbang. Ketika sampean terlalu menginginkan sesuatu malah ngadoh. Mbak-mbak ini nek dikejar cowok berlebihan nek ngejar malah wedi, Mbak ya. Malah gila rak sampe. Malah moh itu. Ngejar iku sing semut. Aja mbok kejar-kejar berlebihan malah wedi. Keinginan itu sama. Kalau kamu terlalu ingin, terlalu syahwatmu itu terlalu berlebihan, emosimu pokoknya kalau enggak ini menderita saya malah ora entuk jalan thoriqul hidayah. Malah ora entuk jalan hidayah. Jadi sampean ben kreatif itu syarat. Jadi ini kalau dipakai bahasa modern sebenarnya ini ilmu biar kreatif. Kreativitas ini nek mbok bahasakan secara modern. Wa kadzalika dan demikian juga al-ghadabu kemarahan idza zada ketika berlebihan. Nah, ini nek marah tadi kan syahwat yang berlebihan, keinginan berlebihan. Nah, kalau ghadab berlebihan, sahula maka mudah sekali alaihi atas kolbunya ad-darbu untuk memukul wal qatslu dan berantem, tukaran. Jadi wong senengane sing ngadake tukaran, ngajake debat, ayo ora kerja-kerja itu. Ora barbar. Jadi troublemaker ya. Jadi ad-darbu wal qatslu. Jadi nek ghadabe iku berlebihan kadang-kadang kehilangan fokus substansi, Dik.
Sakjane iki sing penting apa to? Niku enggak ngerti, Ndek. Akhirnya kadang-kadang terlalu prosedural ya. Lah memang kuwi ya angel, kan teori tok kan macane gampang, kan cuma maca. Teorine ora gampang. Lah nanti nang awakmu dhewe wae lho angel lho, ngurusi iki lho, ngurusi keinginanmu sendiri sama syahwatmu sama emosimu sendiri aja angel. Ya muga-muga untuk berkaya Al-Ghazali ya. Jadi ketika keinginan itu ketika emosi berlebihan niku onone ad-darbu, kepengin menyerang wal qatlu dan kepengin berperang. Ya maksudnya ora kudu perang ngene ya. Berdebat. Wah itu isinya ngono karena godobe itu berlebihan. Tetapi wa idza naqasa dan tetapi ketika berkurang lah orang duwe emosi blas malah. Walah ya repot iki. Ketika berlebihan nanti begitu. Wa idza naqasa dan ketika terlalu kurang zahabat maka hilanglah. Zahabat itu hilang, pergi. Al-ghiratu akan gairah, urip ora gairah blas. Dijakne ayo dolan ngono. Ha, omah ae. Ayo rene. Dijak apik wegah, dijak elek wegah. Gairahe kurang. Enggak bergairah. Ya ora enak, sampean ngendi bojo ngene gelem lak, Dik. Dijak apa-apa ngono wegahan ngono. Ayo Mas, anu ndelok nek ning Solo iku apa? Nek ning kene Simpang 5 nek Solo apa? Apa? Balai kota. Apa nang kono Tugu. Tugu Kartosuro. Nah, nang kono ana rak ngono kuwi. Wa idza naqasa dan ketika terlalu kurang, ghadabnya kurang, zahabat maka hilanglah al-ghiratu akan gairahnya. Jadi gairah itu bahasa Arab loh ya. Ghirah, gairah. Wal hamiyatu dan kehilangan semangat. Fid dini di dalam agama wa dunia dan dunia. Walah sapa-apa rasa-rasen. Kaya wong bar disuntik penenang. Sampeyan tahu ngerti dak wong bar disuntik niku nek rumah sakit jiwa disuntik niku turu 3 dino. Tidur itu 3 hari 3 malam. Masa kok repot. Nek sampeyan ngono tanpa obat malah repot ya. Turu kok 3 dino 3 bengi Mas digawe piye Mas? Harus semangat. Naik gunung oke itu, semangat. Turun gunung ya harus semangat. Lah nek semangat naik terus ben ya turun barang. Wa idza tawassato dan ketika seimbang. Tadi godopnya itu kok pas gitu loh, dosisnya pas. Karena maka akan ada as-sabru dia sabar. Jadi sabar ini. Wasyajaah dan keberanian, wal hikmatu dan kebijaksanaan. Jadi wong nek ora ndek godop iki ya ora sabar, ya ora wani, ya ora bijaksana. Pokoke kaya benda wis kuwi, kaya benang kena apa? Kena banyu ki. Melek-lek. Lemes. Jadi kudu pas, benangnya nek kekencengan ya bahaya iso pedhot ya Mas ya. Lah nek ora kekencengan, nek kekendonen, layangane ora munggah. Layangan munggah kan nek benangnya pas. Nek kekencengan kan harus diulur biar enggak terlalu kenceng. Kalau terlalu kendor ditarik. Nah itu. Wa kadza dan demikian juga syahwat, keinginan. Idza jadat ketika bertambah, ketika berlebihan keinginan itu, maka karena ada alfisku akan kefasikan dek nih. Jadi engko terus fasik nih. Fasik itu seneng ganggu wong. Seneng mengganggu wal fujuru dan seneng merusak. Lah wong kok keinginane syahwate kok akehan ya iya to nek syahwate wis pokoke anggere entuk kudu entuk. Lah nek wis kudu entuk ora ana halal, ora ana haram, ora ana sunah, ora ana wajib, ora ana makruh wis pokoke del ora enggak peduli halal haram. Tetapi wa inna qasad jika kekurangan karena maka akan ada al-ajazu kelemahan wal futuru dan lesu, lemah lesu. Ora ndek syahwat masuk. Koncone wis obah kabeh wis do nyebar ngono ndekne lemah lesu. Al-ajazu wal futur. Wa in tawasatot dan ketika seimbang karena maka akan ada al-ifah. Ilfah itu harga diri. Dia punya harga diri. Wal qanaatu dan qanaah menerima apa adanya. Wa amsalu dzalik dan sebagaimana yang demikian itu ya. Ya saya kira cukup sekian.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.